Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita telah berada di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban salat subuh, dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah dengan membahas satu tema dari surat Al-Baqarah ayat 96 yang berbicara tentang umur. Kalau ayat 96 berarti dia masih bercerita tentang Bani Israel. Sebagaimana yang pernah kita singgung di sini, penggalan ayat di dalam Al-Quran yang sangat panjang kita dapatkan antara ayat 40 sampai ayat 123. Antara itu ceritanya tentang Bani Israel. Plus beberapa ayat setelah 123 itu masih berbicara sebenarnya tentang perangai orang-orang Yahudi. Ya. Setelah itu ada cerita tentang riba. Ya. Pengharaman riba itu juga konteks khususnya tentang orang-orang Yahudi yang menganggap riba itu halal. Riba itu seperti jual beli, atau jual beli itu seperti riba. Nah, ayat 96 ada di antara ayat-ayat tadi. Berarti ceritanya, konteks khususnya adalah tentang Bani Israel. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk merenungkan isi ayat-ayat Al-Quran. Satu alat yang bisa kita gunakan dan sangat membantu kita dalam mentadabburi Al-Quran itu adalah mengetahui pertama dia itu makiyah atau madaniyah. Ayat atau surat yang kita baca itu kategorinya makiyah atau madaniyah. Kalau makiyah berarti merupakan materi dakwah Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat yang diterima oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Jadi itu pengelompokan yang global. Tapi dari situ saja kita bisa mendapatkan satu gambaran. Kalau suratnya makiyah berarti dominan yang dibahas adalah tentang akidah. Kalau madaniyah barulah dia berbicara tentang hukum, baru berbicara tentang bantahan terhadap ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, barulah dia berbicara tentang profil orang-orang munafik. Jadi kita sudah dapat gambaran umumnya. Ya, hanya sekedar makiyah dan madaniyah saja yang kita ketahui, kita sudah mendapatkan sedikit persepsi tentang gambaran tentang ayat atau surat yang akan kita tadabburi atau renungkan. Nah, kalau yang kita bahas surat Al-Baqarah yang kategorinya madaniyah dan letaknya antara 40 sampai 123, dalam hal ini kita bahas ayat 96, berarti ceritanya tentang Bani Israel. Berarti ceritanya tentang Yahudi. Jadi kita tinggal siapkan diri kita untuk merenungkan ayat itu. Kita hadirkan cerita-cerita tentang Bani Israel, cerita-cerita tentang Yahudi atau Nasrani ketika kita akan membahas satu ayat yang ada di antara dua batas tadi. Nah, itu di antara trik kita untuk mentadabburi Al-Quran. Lebih dalam lagi kita baca tafsirnya. Kalau hanya terjemahan itu hanya informasi awal saja. Ya, hanya bahan awal kita untuk mentadabburi Al-Quran adalah kita ketahui terjemahannya. Terjemahan
itu sebenarnya adalah tafsir juga, tapi tafsir yang singkat, bahkan sangat singkat. Ya. Dia belum menjelaskan seluruh maksud dari ayat yang kita baca. Kalau kita ingin mendapatkan persepsi yang utuh tentang sebuah ayat, kita rujuk ke tafsirnya. Nah, tafsir pun itu banyak versinya. Ada tafsir perkata, ya seperti tafsir Jalalain, itu tafsir perkata sesungguhnya. Ya, itu bahan utama untuk terjemah gitu. Ya. Quran terjemah yang kita sebut Quran terjemah biasanya itu diambil dari terjemah perkata. Nah, kalau cerita yang lebih utuh, kita rujuk ke tafsir-tafsir yang ada. Yang paling banyak dirujuk oleh ulama-ulama Islam adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, karena dia sudah disortir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang ahli hadis. Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir. Al-Hafidh adalah gelar bagi seorang ulama yang menguasai hadis secara ilmu atau secara riwayatan atau diroyatan istilahnya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis dikuasai oleh beliau. Kalau hadisnya sendiri, sebagian ulama membatasi minimal 100.000 buah hadis. Harus dikuasai semuanya. Bukan matannya saja, tetapi sanadnya pun dikuasai. Jadi basic dari Imam Ibnu Katsir, ilmu beliau adalah tentang ilmu hadis. Nah, ilmu-ilmu pertama yang berkembang di kalangan umat Islam adalah ilmu hadis. Karena seluruh ilmu keislaman bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersumber dari Rasulullah berarti metodologinya hadis. Ya. Rasulullah menceritakannya kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, begitu seterusnya. Ya, sampai itu diterima oleh Imam Ibnu Katsir yang hidup di abad ke-8 Hijriah atau 9 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah, kan jauh sekali jaraknya. Ya, maka ilmu yang didapat oleh ulama-ulama terdahulu adalah melalui metodologi hadis, metodologi riwayat. Beliau dapatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai ke Rasulullah SAW, yang mana silsilah nama-nama ini semuanya terisi oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, sekali saja mereka pernah berbohong, udah disingkirkan. Dhaif atau malah palsu kualitasnya. Jadi ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ya. Jenis lainnya adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur sangat mengandalkan periwayatan tadi. Ya. Jadi ayat ini menurut Ibnu Abbas maksudnya ini. Menurut Ibnu Mas'ud maksudnya ini. Jadi periwayatan. Ya, jalurnya jalur periwayatan sampai ke Rasulullah SAW atau para sahabat atau tabi'in. Ada juga yang berdasarkan pemahaman si ahli tafsir, ulama yang menafsirkan ayat itu. Ya. Setelah membaca banyak riwayat tentang hadis yang berkaitan dengan ayat yang akan dibahas atau surat yang akan dibahas, si ahli tafsir ini pun meluahkan idenya ya, berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Ya. Seperti tafsir fi dhilalil Quran. Kalau kita baca khususnya muqaddimah setiap surat dari tafsir fi dhilalil Quran, kita akan mendapatkan seolah-olah mendapatkan cerita utuh tentang sebuah surat. Kalau hari ini misalnya kita cuma ayat 96 saja, utuhnya ya kita harus membahas semuanya. Ya. Kalau di tafsir fi dhilalil Quran, di muqaddimahnya disebutkan secara global dulu. Ketika yang akan kita baca adalah surat At-Takwir misalnya. Sebelum masuk ke penafsiran dijelaskan gambaran umumnya. Setelah itu baru ditafsirkan ayat per ayat. Ini namanya tafsir bir-ra'yi, ya, tafsir dengan nalar. Nah, tafsir bir-ra'yi ada dua jenisnya. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya. Yang terpuji adalah tafsir dengan nalar yang tetap mengacu kepada bahan utamanya.
Seperti tafsir fi Dhilalil Quran itu bahan utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tobari. Jadi ada acuannya. Ya. Sedangkan yang tercela itu adalah penafsiran yang terkesan bebas sekali. Jadi tidak mau diikat oleh riwayat-riwayat tafsir yang ada sebelumnya. Ya, jadi murni berdasarkan apa yang difahami secara bahasa oleh si penulis tafsir itu. Nah, ini contohnya adalah tafsir-tafsir yang biasanya dikaitkan dengan filsafat, ilmu kalam. Jadi ini masuk kategori menurut para ulama tafsir tafsir bil ra'yi al-madmum, yang tercela. Ini juga harus kita pahami ketika supaya kita tidak salah dalam merujuk kitab tafsir. Nah, yang kita rujuk adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ini rujukan utama kita. Yang merupakan ringkasan dalam tanda kutip dari tafsir At-Tabari. Jadi bahan dari tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir Tabari. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir seringkali beliau menyebutkan qala Ibnu Jarir atau qala Imam Abu Ja'far. Maksudnya Imam Abu Ja'far Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Jadi sebutannya ada 3 itu. Ya. Kadang Abu Ja'far, kadang Ibnu Jarir, kadang At-Tabari. Ini satu orang ini. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Yang mempunyai tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya. Di dalam tafsir Tabari itu Imam Tabari sudah mengatakan di mukaddimahnya, di dalam kitab tafsirku ini, aku himpun segala sesuatu yang berkaitan dengan ayat yang aku bahas, tanpa menyeleksi kualitas hadisnya. Maksudnya Imam Tabari ingin mewanti-wanti setiap pembaca kitab tafsirnya. Ya, jangan mentah-mentah mengambilnya. Ya, harus diverifikasi lagi riwayat-riwayat yang tertera di dalam tafsir At-Tabari itu. Nah, maka kemudian Imam Tabari, Imam Ibnu Jarir ini hidup di abad ke-4 Hijriah kalau nggak salah. Sedangkan Imam Ibnu Katsir abad ke-8, 400 tahun jaraknya ini antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Tabari. Nah, Imam Ibnu Katsir kemudian mengacu kepada tafsir Tabari, beliau seleksi ya, riwayat-riwayat tafsir yang ada di tafsir At-Tabari, ya. Karena Imam Ibnu Katsir ini adalah ahli hadis, maka beliau ngerti ini kalau riwayat ini masalah ini Israiliyat ini. Ya, beliau tidak terangkan di dalam kitab tafsirnya yang disebut dengan tafsir Al-Qur'anil Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi isi dari tafsir Ibnu Katsir adalah intisari atau seleksi atau ringkasan dari tafsir At-Tabari. Yang diterangkan adalah hadis-hadis yang sahih saja, riwayat-riwayat yang bisa diandalkan saja yang beliau cantumkan di tafsir Ibnu Katsir. Kalaupun ada yang dhaif atau ada yang bermasalah, beliau akan jelaskan hadis ini gharib, hadis ini banyak dipakai oleh para ulama, padahal ini adalah hadis yang sangat lemah, dan seterusnya. Tetap dicantumkan, tapi dijelaskan. Ya. Jadi ini yang kita acu dalam mentadaburi merenungkan ayat 96 surat Al-Baqarah. Acuan kita adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak akan kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka orang-orang Yahudi ingin diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar.
Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, terjemahan yang kita bacakan ini tafsir sebenarnya, bukan terjemahan. Karena Al-Quran tidak mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Sangat lemah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini untuk menerjemahkan kalamullah, firman Allah. Firman Allah akan mencakup seluruh dimensi yang ada. Mencakup seluruh generasi manusia. Al-Quran yang Rasulullah SAW terima dulu 1400-an tahun yang lalu, itulah yang kita sedang bahas sekarang ini. Tanpa berkurang dan bertambah satu huruf pun. Tapi selalu saja mengalami pengembangan makna. Kenapa? Karena suasana yang kita alami beda dengan suasana yang Rasulullah alami dulu. Ya. Jadi ayatnya satu, tapi dia cocok, relevan untuk diacu oleh setiap generasi umat Islam sepanjang zaman. Ini kan canggih. Kita bandingkan dengan tulisan-tulisan yang kita ketahui, yang kita baca dulu waktu kecil. Kemudian kita baca lagi sekarang. Kayaknya banyak, dari sisi bahasanya saja banyak yang tidak update lagi. Gitu. Bahasa-bahasanya itu banyak yang ya tidak aktual. Gitu. Ya. Dulu ya di waktu saya SD lah ya, buku cerita atau novel atau yang sejenisnya yang paling populer itu adalah Lima Sekawan. Ya. Bagi yang kenal Lima Sekawan berarti sudah tua. Kalau buku itu dibaca sekarang itu nggak menarik lagi. Ya. Generasi sekarang kalau baca itu kayaknya nggak dijamin mereka tertarik baca itu. Padahal dulu itu favorit sekali. Ya. Begitu juga dari sisi bahasanya. Banyak istilah-istilah yang dulu terpakai, sekarang sudah nggak dipakai lagi dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa orang-orang Melayu, kalau mereka belajar Al-Quran, ada dikenal satu istilah namanya sabdu. Tapi generasi sekarang kayaknya nggak ada lagi yang kenal apa yang dimaksud dengan sabdu itu. Ini istilah dalam membaca Al-Quran, istilah tajwid. Ya. Sabdu itu bahasa Melayu bukan bahasa Arab. Artinya tasdid. Kan nggak ada yang, mungkin hampir nggak ada yang tahu sabdu itu artinya tasdid. Gitu. Ya. Tapi di masyarakat Melayu dulu itu dipakai, sabdu itu artinya tasdid. Sekarang diganti, nggak ada lagi pakai istilah sabdu, sekarang istilahnya tasdid semua. Ya, yang populer adalah istilah tasdid. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai oleh manusia di dunia ini, di bumi ini, mengalami perubahan. Sedangkan bahasa Al-Quran nggak berubah. Al-Fatihah dari dulu sampai sekarang gitu juga. Yang kita pelajari dulu waktu SD, dengan yang kita pakai sekarang apa berubah? Kan enggak. Inilah canggihnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya membawakan materi tafsir ini sudah belasan tahun. Tetapi selalu saja mengalami pengembangan gitu. Alhamdulillah sejak awal saya menulis slide-nya gitu, pakai PowerPoint. Bahan yang dulu pertama saya tulis masih ada dan ternyata mengalami perubahan yang banyak sekali gitu. Jadi pengembangannya itu banyak sekali. Dulu saya belum terinspirasi dengan bahan-bahan yang sudah saya update sekarang. Kalau dibanding dengan yang dulu, yang di awal-awal itu banyak sekali penambahannya, banyak sekali pengembangannya. Karena setiap kali dibahas muncul inspirasi baru. Suratnya itu juga. Nah, jadi makanya ada ulama Indonesia yang menulis buku Samudra Al-Fatihah.
Jadi Al-Fatihah itu nggak akan habis untuk dibahas, apalagi Al-Quran secara keseluruhan. Ya, jadi ayat yang kita bahas ini secara khusus konteksnya adalah Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi dia berlaku umum ya, untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Jadi kita tidak bisa berkilah, itu kan khusus Bani Israel, bukan untuk kita, nggak bisa seperti itu. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Lebih khusus kita, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Harus merujuk kepada Al-Quran. Ya. Di dalam ilmu tafsir, ada satu kaedah yang bunyinya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran yang kita ambil adalah bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran, la bi khususis sabab, bukan karena kekhususan ya, sebab diturunkannya ayat itu. Ayat itu diturunkan dalam konteks Bani Israel atau Yahudi memang. Tetapi pelajarannya untuk seluruh manusia. Khususnya untuk orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi tidak bisa kita berkilah, itu kan khusus Bani Israel, itu kan khusus orang Yahudi, nggak bisa. Ya. Jadi ayat ini berlaku untuk kita semua. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan, ini saya cuplik saja beberapa paragraf. Arti dari ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, mereka atau Bani Israel adalah orang-orang yang paling menginginkan usia panjang. Karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka sangat buruk dan akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah sangat merugi. Mereka ngerti bahwa mereka salah, itu mereka tahu. Ya. Mereka pun sudah tahu ada surga, ada neraka. Ya. Makanya mereka katakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kemudian mereka pun pernah mengatakan, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan memasuki surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saja. Ya, seolah-olah surga itu milik mereka. Gitu. Nah, mereka sudah tahu ada surga, ada neraka, karena itulah yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. 3 kitab suci yang Allah turunkan ke nabi-nabi mereka dari kalangan Bani Israel. Ketika Rasulullah SAW diutus, sebelum atau mendekati diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sangat merindukan, ya, sangat merindukan datangnya Nabi akhir zaman itu. Sebagaimana yang beberapa kali kita ceritakan, Yahudi Madinah, dulu namanya Yasrib, seringkali mengancam-ngancam orang Arab yang ada di Madinah. Kita tahu Yasrib adalah kampungnya orang Aus dan Khazraj, orang Arab. Ya. Sedangkan orang Yahudi pendatang mereka. Ya, mereka itu masyarakat pendatang yang mendiami Yasrib. Karena turun-temurun mereka berada di Yasrib, ya, bahasa mereka bahasa Arab. Penampilannya pun seperti penampilan orang Arab juga, padahal mereka keturunan Yahudi. Nah, penduduk Yasrib yang mempunyai garis keturunan Yahudi tadi sering mengancam orang-orang Arab, Aus dan Khazraj. Awas kalian. Nanti kalau Nabi akhir zaman itu definitif, dia akan memimpin kami untuk memerangi kalian. Seperti perang di suku Ad, Samud, dan seterusnya. Mereka menceritakan perang-perang yang diketahui secara umum oleh masyarakat di zaman itu. Itu ancaman orang-orang Yahudi kepada orang Arab yang ada di Madinah. Artinya mereka sangat merindukan Nabi akhir zaman itu supaya lekas-lekas definitif.
Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, umat Islam yang sudah ada di Madinah sebelumnya, mereka menanti di pinggir kota Madinah. Ya. Ketika sudah masuk, matahari sudah meninggi, mereka pun kelelahan. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar belum kunjung datang, mereka pun istirahat di rumah. Ya, makan dulu, mungkin sholat zuhur dulu, ya, kemudian balik lagi ke situ. Akan halnya orang-orang Yahudi, mereka sangat antusias, nggak bergeming. Ya. Tetap berada di pinggiran kota Madinah menanti datangnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sampai, barulah terkonfirmasi bagi mereka, Nabi Muhammad SAW itu benar-benar bukan keturunan Yahudi, tapi keturunan Arab, musuh bebuyutan mereka. Makanya mereka kecewa sekali, sangat-sangat kecewa setelah mereka tahu, benar-benar yakin Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan Bani Israel, sebagaimana yang sudah dialami ribuan tahun oleh Bani Israel. Ya. Mereka pun kecewa dan mencampakkan Taurat dan Injil di belakang punggung mereka. Artinya mereka sudah nggak mau tahu lagi tentang kitab suci mereka. Kemudian mereka pun beralih ke ilmu sihir, ya, ke buku-buku atau kitab-kitab sihir. Itu yang menjadi rujukan mereka. Saking kecewanya mereka dengan Taurat dan Injil. Gitu. Ya. Karena di Taurat dan Injil sudah banyak cerita tentang Nabi akhir zaman itu. Cuma satu informasi yang tidak ada di dalam Taurat dan Injil adalah garis keturunannya itu dari mana. Itu yang tidak disebutkan. Mengenai bahwa Nabi itu akan memimpin di satu wilayah yang banyak pohon kurmanya, itu ada di dalam Taurat dan Injil. Mereka tahu itu. Karena di Madinah banyak ditumbuhi pohon kurma, dan di situ pun banyak komunitas Yahudi. Mereka mengira ini keturunan Yahudi. Ternyata enggak. Maka kecewalah mereka, ya, dan mereka nekat gitu. Ya. Kalaupun kami masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja. Ya. Atau mengklaim tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka enggak yakin itu. Ngomong seperti itu mereka enggak yakin. Ya. Jadi mereka pun menginginkan untuk dipanjangkan umurnya. Ya. Karena mereka tahu kalau mereka sudah mati, mereka akan mendapatkan azab. Mereka ngerti itu. Ya. Tapi ini apa ya? Gengsinya ini luar biasa. Demi gengsi, ya, mereka rela masuk neraka. Ini kan luar biasa ini. Ya, ini seperti iblis, wujud manusia. Ya, iblis tahu dia bakal dibakar di neraka. Ya. Tapi tetap iblis memohon kepada Allah untuk dikekalkan umurnya sampai hari kiamat dengan satu misi, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Agar sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus itu. Sementara kita diajarkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, ternyata ada teman iblis dalam wujud manusia di bumi ini, di dunia ini, yaitu kalangan Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang mempunyai sifat seperti iblis. Kalau iblis, dia kekal sejak dulu, dia ada sampai hari kiamat. Sedangkan orang-orang Yahudi ini turun-temurun. Jadi kebenciannya itu turun-temurun. Dari generasi ke generasi mereka membenci umat Islam. Sekarang pun mereka lah yang sangat benci kepada Islam dan umat Islam. Kelihatannya saja yang memusuhi kita adalah saudara-saudara kita sesama muslim mungkin. Atau orang-orang yang non-muslim sebagian, seolah-olah. Padahal di belakangnya itu adalah Yahudi. Ya. Apa istilah sekarangnya itu? Proksi ya. Nah,
Jadi mereka memperalat orang lain untuk memusuhi kita, untuk menghambat ya, keinginan-keinginan kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Enggak leluasa kita menerapkannya. Kenapa? Karena ada hambatan. Hambatan yang tidak tampak adalah dari iblis dan tentara-tentaranya dari kalangan jin. Dari kalangan manusia ternyata ada juga, makanya Allah sebutkan minal jinnati wan nas. Jadi halangan kita, tantangan kita, rintangan kita yang menghalang-halangi kita untuk tidak bisa leluasa menerapkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan adalah dari gangguan jin, gangguan setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Gitu, ya. Makanya Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa pada akhirnya nanti di ujung sana, ya sebelum kiamat, akan terjadi peperangan antara umat Islam dan orang-orang Yahudi. Ya. Tidak ada kekuatan lainnya. Yang ada cuma dua kekuatan ini. Ya. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Ya. Tidak akan bangkit kiamat sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi nggak ada kekuatan-kekuatan lain, semuanya lemah. Artinya sebenarnya umat Islam itu kuat. Cuma mereka saat ini, sampai saat ini, jauh dari sumber-sumber kekuatan mereka. Sumber kekuatannya nggak dipakai, makanya kelihatannya lemah. Mayoritas tapi rasanya minoritas. Kenapa? Karena sumber kekuatannya nggak dipakai. Atau tidak optimal pemakaiannya. Apa sumber kekuatannya? Al-Quran. Ya. Masjid. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Itu kekuatannya. Cuma itu nggak difahami atau nggak disadari oleh seluruh umat Islam. Hanya sebagian umat Islam saja yang ngerti. Jadi nggak efektif gitu, untuk melawan tantangan-tantangan tadi. Kembali ke Bani Israel. Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu ngerti ya, bahwa pada akhirnya mereka masuk neraka itu mereka tahu. Ya. Makanya mereka menginginkan umur mereka itu diperpanjang 1000 tahun. Ya, seperti puisinya Khairil Anwar. Gitu. Ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu kan? Atau 100 tahun kalau Khairil Anwar itu, 1000 tahun ya. Nah, itu sudah ada dalam keinginan Bani Israel. Walaupun panjang umur itu bukan artinya mereka akan dijauhkan dari azab. Katakanlah benar-benar dapat 1000 tahun, mati. Apakah selamat? Enggak. Ya. Akan tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang kafir. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir dan ternyata ini hadis ya. Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat. Untuk itu mereka berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. Ya, jadi mereka ingin benar-benar hidup selama mungkin di dunia ya. Walaupun itu tidak menjamin mereka dijauhkan dari azab. Gitu. Akan tetapi, apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka. Hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki suatu kitab pun. Jadi lebih parah ini orang Yahudi dibanding orang musyrik. Musyrik itu apa? Ya musyrik itu kalau sekarang ya orang Buddha, orang Hindu itu musyrik. Ya. Kalau orang Nasrani, Yahudi ini ahlul kitab. Nah, jadi manusia secara umum terdiri dari dua golongan, mukminun dan kafirun. Nah, kafirun ada dua lagi, ada ahlul kitab, ada musyrikun. Ahlul kitab itu kafir sebenarnya, tapi kafir dengan hukum yang khusus. Allah khususkan hukum tentang mereka di dalam Al-Quran. Beda dengan orang-orang kafir lainnya, ya, dari penyembah berhala. Ya. Kalau sekarang konkretnya ya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, Konghucu, Shinto itu yang disebut dengan musyrikun.
sekarang ini. Kalau ahlul kitabnya tetap sampai hari kiamat, ahlul kitabnya itu Yahudi dan Nasrani. Betapapun perubahan akidah yang terjadi pada diri mereka. Nah, ahlul kitab punya hukum khusus. Mereka kafir, tapi seorang laki-laki muslim dibenarkan untuk menikahi perempuan mereka. Perempuan ahlul kitab. Laki-laki muslim halal untuk menikahi wanita Kristen. Gitu. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Begitu juga dengan sembelihan orang Kristen, sembelihan ya, itu boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Kalau sembelihan orang Buddha, haram hukumnya. Itu. Beda. Ya. Atau laki-laki muslim ingin menikahi wanita Hindu, haram hukumnya. Inilah kekhususan ahlul kitab ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kafir, ada ahlul kitab, ada musyrikun. Nah, di zaman Al-Quran ini diturunkan, musyriknya itu adalah orang-orang Arab yang menyembah berhala, yang tidak punya kitab suci. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi yang langsung berhadapan dengan Rasulullah itu sebenarnya ahlul kitab, dan sebenarnya mereka sangat beruntung kalau mau meyakini kenabian Nabi Muhammad. Mereka akan mendapatkan ganjarannya 2 kali. Ganjaran keyahudian mereka dan ganjaran keislaman mereka. Begitu juga yang Nasrani ketika masuk Islam di zaman itu, mereka dapat ganjaran kepatuhan mereka terhadap Injil dan kepatuhan mereka terhadap Al-Quran. Ganjarannya marrotain, kata Rasulullah SAW. Cuma itu tidak banyak dari kalangan ahlul kitab yang mau mengikutinya. Jadi orang-orang Yahudi ini lebih tamak dalam urusan umur dibanding orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik tidak pernah menginginkan umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun, itu nggak pernah. Itu hanya pernah diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ngerti. Mereka ngerti. Ya, cerdas orang Yahudi itu. Di Madinah, di Yasrib, ya, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi inilah yang punya teknologi atau punya budaya yang maju. Orang-orang Arab, Madinah atau Yasrib, memang sejak lama mereka berkebun korma. Tetapi nggak efektif kebun korma mereka. Beda dengan kebun korma yang dimiliki oleh orang Yahudi. Korma-korma yang berkualitas adalah yang dikelola oleh orang Yahudi. Karena pengairannya canggih. Ya, kemudian cara merawatnya pun baik. Gitu. Nggak seperti orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian dalam kehidupan orang-orang Yasrib, yang disebut pasar modernnya itu milik orang Yahudi. Ya. Orang Arabnya nggak punya budaya pasar yang efektif, yang baik, pengelolaannya baik, itu mereka nggak punya. Tradisional sekali. Nah, yang pasar modernnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi pintar dan berbudaya tinggi seperti itu? Jawabannya karena mereka punya kitab suci. Yang sumbernya dari yang maha mencipta. Sedangkan orang-orang Arab itu musyrik. Mereka nggak punya acuan. Ya. Nggak ada acuan mereka. Acuan mereka ya apa yang mereka pikirkan saja. Nah, kalau orang-orang Yahudi, acuannya selain apa yang mereka pikirkan adalah wahyu dari Sang Pencipta. Bukan hanya satu kitab suci lagi. Ada Taurat, Zabur, Injil. Makanya mereka pintar. Mereka lebih cerdas daripada orang-orang Arab yang musyrik tadi. Nah, itulah rahasianya. Ya, kenapa budaya orang-orang Yahudi di Madinah itu lebih canggih, lebih maju dibanding orang-orang Arabnya. Nah, ini agak keluar sedikit. 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya mendapatkan di satu grup ya, grup alumni Timur Tengah, khususnya yang alumni Gontor. Di situ saya dapatkan ada bahan yang membela-bela orang Yahudi yang ada sekarang. Bahwa orang Yahudi itulah yang memprakarsai kemajuan yang ada di Jazirah Arab.
Kenapa dimusuhi? Jadi ini ingin memutarbalikkan fakta. Ya. Berkat adanya orang-orang Yahudi, maka Jazirah Arab pun makmur sejak zaman dulu. Nah, jadi isinya ini ingin memutarbalikkan fakta, dan yang akan terpengaruh pastilah orang-orang yang nggak baca Al-Quran. Yang nggak ngerti siapa ini orang-orang Yahudi ini. Ya, dan apa itu agama Islam, ya, sehingga orang-orang Yahudi pun dibela. Dan muncul, benar-benar muncul bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan yang radikal. Ya, jadi kalau istilah sekarang kita terapkan ke Sirah Nabawiyah, niscaya akan muncul kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itulah yang membuat keonaran di kota Mekah. Orang-orang Mekah itu sudah aman, damai, harmonis, gara-gara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi terpecah belah. Mereka menjadi bermusuhan. Kemudian sampai terjadi perang tahun kedua Hijriah, namanya Perang Badar. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan budaya memutarbalikkan fakta itu adalah ajaran orang-orang Yahudi. Jadi kalau terjadi di kita, ini jangan-jangan memang benar-benar ada yang membackup, ya, segala isu yang kita sedang hadapi sekarang ini, itu ada yang membackup semua, tapi nggak kelihatan. Ya. Moderasi beragama, ya, itu juga isu yang ada di seluruh dunia sekarang ini. Jangan-jangan ini juga mereka yang membackup-nya. Ya. Jangan-jangan memang mereka pun sudah mengucurkan dana untuk sosialisasi moderasi beragama ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ini proyek yang sangat, bagi yang mendapatkan proyek ini sangat menguntungkan bagi mereka, dapat dana besar untuk membuat seminar-seminar moderasi beragama. Ya. Alhamdulillah, ya, ada para pakar, ya, Islam yang sejak lama mempelajari tentang trik-trik orang Barat ini. Ya. Di antara tokohnya adalah Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Ya, ini beliau sekarang Rektor Universitas Islam Darussalam Gontor. Beliau punya lembaga pemikiran, ya, untuk mengcounter isu-isu ini, isu pluralisme, sekarang ini isu moderasi beragama ini. Beliau sudah tahu sejak lama, ya, karena belajar dari Prof. Naqib Alatas yang ahli filsafat, ahli pemikiran Barat, ya, tapi beliau lurus gitu, bukan terikut oleh filsafat Barat, tapi beliau ingin mengcounter. Ya. Di antara murid utamanya adalah Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi itu. Nah, jadi beliau yang mengcounter semuanya, termasuk isu moderat, isu moderasi beragama ini. Istilah moderat yang dimaksud adalah agar umat Islam tidak mempermasalahkan apa misalnya LGBT demi moderat, demi moderasi, kita nggak boleh memusuhi LGBT. Ya. Supaya moderat, kita nggak boleh memusuhi kristenisasi, tidak boleh memusuhi aliran-aliran sesat. Itu arti moderat, gitu kan, bahaya. Ya. Jadi Al-Quran sendiri sudah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, moderat. Wasit adalah penengah, wasat artinya pertengahan. Ya. Jadi Allah yang sudah melabeli kita sebagai ummatan wasato. Ya. Apa arti wasato di sini?
pertengahan, khususnya antara Yahudi dan Nasrani, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Misalnya tentang status Nabi Isa alaihissalam. Menurut orang-orang Yahudi, Nabi Isa itu anak haram, ekstrim. Sementara menurut Nasrani, Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Islam, Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Pertengahan, wasat. Ya, jadi pemahaman moderat menurut kita ya, adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam itulah yang merupakan ajaran yang moderat, yang menjadi penengah antara paham-paham yang ada di seluruh dunia ini. Itu yang kita yakini dan wajib kita yakini, bukan yang diajarkan oleh orang-orang Barat tentang moderasi beragama itu. Ya, alhamdulillah pekan lalu di Masjid Raya Rahmatan Alamin kita rutin ya di hari Sabtunya itu setiap Sabtu keempat materinya tentang sakofah ya, tentang wawasan keislaman oleh Dr. Syamsuddin Arif. Ya, Syamsuddin Arif ini masih satu tim dengan Profesor Dr. Fahmi Zarkasi tadi. Ya, jadi kajian mereka mengcounter isu-isu yang menyimpang tadi. Nah, pembahasan pekan lalu itu tentang moderasi beragama. Jadi tercounter semuanya itu. Ya, bahwa moderat yang dimaksud bukan moderat yang mereka ingin. Yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, tapi moderat yang mereka maksudkan adalah supaya umat Islam mentolerir kemaksiatan yang ada. Kan nggak boleh kita. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut pemahaman kita seperti yang kita jelaskan pekan lalu, kebaikan umat Islam sangat tergantung kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang Yahudi dulu unggul, tapi kemudian tidak unggul kembali. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang ternyata menjadi sasaran mereka supaya kita tinggalkan. Supaya kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang hidup nafsi-nafsi, masing-masing saja. Yang penting kita bisa makan, bisa berkeluarga, anak kita sekolah, kita punya kerjaan, kita punya penghasilan, udah cukup, nggak usah ngurusin orang lain. Itu pemikiran Yahudi yang seperti itu. Ya, itu yang mereka inginkan terhadap kita. Ya, itu tidak kompatibel dengan ajaran agama kita. Baik, ini hadisnya yang disinggung oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini adalah sijnul mu'min. Penjaranya orang yang beriman. Penjaranya orang yang beriman, wa jannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Orang kafirlah yang menganggap dunia ini surga. Karena mereka tahu kalau sudah selesai di dunia mereka masuk neraka. Ya, mumpung bisa dapat dunia ya mereka kuasai semaksimal mungkin. Sedangkan orang yang beriman tidak boleh menganggap dunia ini sebagai surga. Dunia ini adalah cobaan. Ya. Isi dari dunia ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus, kita akan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Jadi surga kita adanya di akhirat, bukan di dunia ini. Ya, orang kafir menganggap dunia ini sebagai surganya. Dajjal ya, nanti yang akan muncul di akhir zaman akan menawarkan surga dan neraka. Surganya Dajjal adalah neraka. Nerakanya Dajjal adalah surga. Yang taat kepada Dajjal masuk neraka. Yang dimasukkan neraka oleh Dajjal, dia akan masuk surga di akhirat. Itu adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Ya. Jadi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di dalam ayat tadi disebut
kata umur. Ya. Lau yu'ammaru, ammara yu'ammiru, atau ummira yu'ammaru. Artinya akar katanya adalah umur. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur adalah lama waktu hidup. Lama waktu hidup itu adalah umur. Atau hidup itu sendiri. Kalau saya punya umur. Ya. Misalnya, ini arti kata umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya di Kamus Bahasa Arab, al-umru atau al-umru wal-amru, ismun limuddati imaratil badan bil hayah. Jadi umur itu adalah istilah tentang lamanya badan kita ini bisa menikmati hidup. Maksudnya hidup di sini, hidup di dunia. Itu adalah umur. Jadi ada kata imarah. Umur dan imarah seakar kata. Imarah secara harfiah artinya bangunan atau pembangunan. Imarah. Dari kata makmur. Ya. Dari kata makmur pun berasal dari kata umur. Kenapa disebut makmur? Ya. Masjid itu makmur. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat dan seterusnya. Jadi istilah yang dipakai adalah makmur. Jadi makmur ini, makmur seakar kata dengan umur, ya, dengan imarah. Ya. Jadi ketika masjid ini digunakan, dimanfaatkan dengan manfaat yang seharusnya, maka itulah yang disebut dengan makmur. Para jamaahnya pun akan makmur juga. Makmur dari kata umur. Artinya umurnya akan berguna dan bermanfaat. Akan berfaedah. Berguna untuk dirinya di dunia dan akhirat. Gara-gara masjidnya makmur. Gitu. Jadi yang mendapatkan faedah bukan hanya masjidnya yang makmur, tetapi jamaahnya pun umur mereka akan berfaedah dan bermanfaat karena melakukan kegiatan di masjid, sholat 5 waktu dan pengajian atau majelis ilmu. Ya, jadi itu kaitan antara umur dengan makmur. Di surat Fatir ayat 36 sampai 37, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang umur yang telah diberikannya kepada kita semua. Walladzina kafaru lahum naru jahannamu la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, ya, la yuqda 'alaihim fayamutu. Maksudnya ya mereka di dalamnya tidak akan mati. Ya. Di neraka jahanam mereka akan dihukum berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan diringankan azab mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada setiap orang yang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka jahanam itu. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, beda dengan apa yang sebelumnya pernah kami lakukan saat hidup kami dulu, di mana kami banyak melakukan kemaksiatan dan kafir kepadamu. Hidupkan kembali kami. Nah, itu berarti setiap ya, penghuni neraka ingin kembali ke belakang. Gitu. Ya, padahal kalau ada yang sudah mati tidak akan kembali ke belakang. Kalau sudah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka ya tidak akan kembali ke belakang. Penduduk surga pun ada yang menyesal soalnya. Bukan hanya penduduk neraka. Ya, penghuni surga pun ada yang menyesal. Menyesal kenapa level surganya nggak lebih tinggi dari temannya gitu. Kenapa? Karena
ternyata dia berada di level yang lebih rendah gara-gara waktu di dunia jarang-jarang kena musibah. Sedangkan temannya yang lebih tinggi levelnya, memang dia tahu dia itu sedikit-sedikit kena musibah gitu. Musibahnya sering sekali menimpa dia dan bisa dihadapi dengan sabar. Jadi penghuni surga yang berada di level lebih bawah, mereka memohon kepada Allah, ya Allah hidupkan lagi lah aku ke dunia supaya dan timpakanlah musibah kepada diriku supaya aku bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi penduduk surga itu ada dua, ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah. Ya. Ada penghuni surga yang jarang-jarang kena musibah dan ada penghuni surga yang dulu di dunia sering kena musibah. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya penduduk neraka ya yang menyesal. Nah, di sini orang-orang kafir yang menghuni jahanam, mereka memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kemudian Allah pun menjawab, awalam nu'ammirkum. Apakah kami belum beri kalian umur? Kan kalian sudah lama hidup di dunia. Sudah bisa berpikir. Sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalian juga diajak untuk memeluk ajaran Islam, tapi kalian tolak. Bahkan kalian musuhi dan kalian perangi Islam dan umat Islam. Awalam nu'ammirkum. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Selama seseorang itu mampu mengingat dan merenung. Waja'akumun nadhir, apalagi pemberi peringatan itu sudah datang kepada kalian. Ya, kalian sudah didakwahi sama Rasulullah SAW. Kenapa kalian nggak mau ikut? Kalian tahu ada agama Islam. Kalian tahu ada umat Islam yang selalu beribadah di masjid. Suara azan pun kalian ikut dengar. Tapi kenapa kalian nggak mau ikut? Gitu. Ya, itu jawaban bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Fadzuqu, maka rasakanlah azab neraka ini. Famalil zalimina min nasir. Maka orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Ya. Jadi nggak akan dibantu ya dari azab yang sedang mereka dapatkan. Ini ayat 36 sampai 37 surat Fatir. Nah, di sini di ayat ini ada ungkapan awalam nu'ammirkum. Ya. Nu'ammirkum dari kata umur. Awalam nu'ammirkum. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," nanti di hari kiamat akan dikatakan, "Aina abna'us sittin?" Mana generasi yang berumur 60 tahun, kemudian dia meninggal. Yang meninggalnya umur 60 tahun. Wa huwal umrul ladzi qala Allahu fihi. Dan itu adalah umur di mana Allah berfirman, awalam nu'ammirkum. Tidakkah kami telah memberi kalian umur? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Maksudnya, awalam nu'ammirkum di sini spesifiknya 60 tahun. Tidakkah kamu sudah kami berikan umur 60 tahun hidup di dunia ini? Kenapa ingin kembali lagi ke dunia? Ngapain aja kamu di dunia? Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad a'dzarallahu ila 'abdin ahyahu hatta balagha sittina aw sab'ina sanah." Ya. Allah Subhanahu wa taala masih menunggu-nunggu uzur ya atau alasan bagi seorang hamba yang diberi hidup sampai dia berumur 60 atau 70 tahun. Maksudnya kalau sudah umur 60 atau 70 tahun masih nakal, itu nggak ada alasan lagi. Ya. Laqad a'dzarallahu ilahi. Maksudnya udah nggak ada alasan lagi. Ya. Jadi illa ayyasha Allah tentunya ya, karena
kemarin juga saya dapatkan berita di Tunis. Itu ada kakek-kakek umur 96 tahun masuk Islam. Gitu. Ini enak banget kakek-kakek ini ya. Jadi apa ya? Iri saya lihatnya. Ya. Dia sudah apa istilahnya ya? Udah puas gitu ya. Udah puas ya melakukan ini itu, tapi ujung-ujungnya umur 96 masuk Islam dia. Ya kan amalannya di reset lagi dari nol. Gitu kan? Penghitungannya dari nol lagi. Wah, ini kayak apa ya, nyelip di tikungan ini gitu. Ya. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi hidayah, ya tidak ada yang bisa fala mudhillalah, ya, tidak ada yang bisa menyesatkan, ya. Jadi kalau ada seorang manusia sudah dianugerahkan umur 60 atau 70 tahun tidak kunjung dekat dengan masjid, tidak kunjung dekat dengan Al-Qur'an, ya kalau bahasa kitanya kebangetan gitu. Ya. Nanti di akhirat bahasanya kemana aja kamu? Waja'akumun nadhir. Nah, waja'akumun nadhir, an-nadhir secara harfi artinya pemberi peringatan. Maksudnya di sini adalah asyaib. Asyaib artinya uban. Jadi pemberi peringatan kepada masing-masing kita adalah uban. Kalau sudah beruban, udahlah ingat akhirat aja lah. Ya. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan ada dua tamu Allah, ya, yang Allah datangkan kepada kita supaya kita ingat kepadanya. Tamu pertama adalah uban. Tamu yang kedua adalah sakit. Artinya kalau kita sudah beruban atau sedang sakit, nah kita harus ingat Allah lah gitu. Itu tamu Allah itu. Ya. Ya, jadi kita harus sadar seharusnya ya. Sesungguhnya kita harus sadar kalau sudah beruban ya, sudah sakit-sakitan, udah nggak ada yang lain lah udah. Ya. Mendekatlah kepada Allah, mendekatlah ke masjid, mendekatlah ke Al-Quran dan seterusnya. Karena itu sudah sinyal itu. Itu sudah ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan di dalam ayat waja'akumun nadhir. An-nadhir dalam tafsirnya adalah asyaib, uban. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit, sangat sedikit yang melebihi itu. Kalau ada yang lebih dari itu bonus, ya. Bonusnya banyak banget, ya. Yang tadi yang 96 itu kan udah lebih berapa tahun itu ya? Lebih 26 tahun lebihnya gitu. Itu luar biasa. Ya, bonusnya. Kemudian di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup salasan wasittina sanah, 63 tahun. Rasulullah menjadi rasul di umur yang ke 40 tahun. Dan beliau berdakwah selama 23 tahun. 40 tambah 23, 63. Waqila sittin, walaupun ada pendapat yang mengatakan Rasulullah umurnya 60 tahun saat wafat. Waqila khamsan wa sittina sanah, dan ada yang mengatakan 65 tahun. Tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang populer adalah yang pertama, 63 tahun. Kadar umur manusia sudah ditetapkan. Surat Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dan sekali-kali
tidak dipanjangkan umur seseorang dan yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Jadi umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih, enggak kurang. Lantas bagaimana doa kita untuk dipanjangkan umurnya? Gitu kan? Atau dengan silaturahim, rezeki kita akan bertambah, umur kita akan diperpanjang. Itu gimana cara memadukan dengan ketetapan yang Allah sebutkan di ayat 11 surat Fatir ini? Kita harus memahami ya, tentang kitabah, fi'illah fi kitab. Ketetapan Allah atau yang disebut dengan ketetapan Allah fi kitab, kitabah, penulisan tentang umur kita itu terjadi 2 kali. Pertama di Lauhul Mahfuz. Di catatan Allah yang terjaga, yang sudah selesai lebih kurang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini. Ketetapan itu sudah selesai. Jadi skenarionya udah selesai 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Ya. Ini yang tidak berubah. Kemudian setiap manusia akan lahir ketika berumur 4 bulan di perut ibunya, Allah mengirim satu malaikat dan memerintahkan dia mencatat 4 hal. Mencatat rizkinya, amalnya, kemudian ajalnya, kemudian kapan dia sengsara dan kapan dia bahagia. Jadi ini kitabah yang kedua. Pencatatan yang kedua. Apa yang dicatat oleh malaikat itu, itulah yang belum fix. Ya. Rezeki dan umur yang dicatat oleh malaikat saat kita, masing-masing kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing, itulah yang belum fix. Katakanlah X yang ditulis oleh malaikat itu. Nah, ketika kita rajin silaturahim, maka ditambahlah X plus sekian. Nah, ketika kita meninggal, berarti sudah selesai umur kita. Ya. Saat kita meninggal, umur kita persis seperti yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Jadi yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah X plus sekian tadi. X plus hasil silaturahim kita, hasil doa-doa kita supaya dipanjangkan umur. Hasilnya ketika kita meninggal, itulah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi nggak ada yang bertentangan di sini. Ya, alhamdulillah. Sayangnya kita nggak mengetahui X-nya itu berapa. Gitu. Sayangnya itu nggak ada yang tahu. Ya, malaikat pun nggak tahu. Ya, kapan kita akan selesai di ruangan ujian ini? Ya, kapan kita menyelesaikan soal-soal ujian di dunia ini? Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau itu terjadi nanti, itulah saat yang tepat, yang persis Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut angka 40. Tidak ada angka lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kecuali angka 40. Ya. Berarti ada sesuatu pada umur 40 itu. Kalaulah ada pepatah Inggris, hidup dimulai saat umur 40, Al-Quran sudah sejak lama menyebutkan itu. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ketika ibunya mengandungnya itu dengan berat dan melahirkannya dengan berat.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan masa menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika dia sampai ke umur yang dewasa maksudnya dan mencapai umur 40 tahun, dia berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku, bagikanlah kepadaku untuk mampu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan ke atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat beramal soleh sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku keturunan-keturunanku. Jadikanlah keturunan-keturunanku itu menjadi keturunan yang soleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kembali kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Jadi inilah umur 40 tahun. Doa umur 40 tahun. Ya. Yang hendaknya masing-masing kita sudah rajin membacanya sejak lama. Sejak umur 40 tahun khususnya. Kalau belum, lebih baik lagi. Persiapan sampai umur 40 tahun. Jadi, ketika kita berumur 40 tahun, hendaknya kita sering mengulang-ulang doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi, doa ini mempunyai dimensi yang banyak. Doa ini tentang kita berdoa untuk diri kita, wa ala walidai, dan untuk kedua orang tua kita, kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dan untuk keturunan-keturunan kita. Subhanallah. Konon Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu rajin membaca doa ini, hasilnya seluruh keluarganya masuk Islam. Kedua orang tuanya, anak-anaknya, semuanya masuk Islam. Berkat doa ini. Ya, jadi inilah doa yang seharusnya, hendaknya selalu kita ulang-ulang setiap harinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ini adalah doa umur 40 tahun. Ya. Kalau nggak hafal ya sambil baca juga nggak apa-apa. Al-Ahqaf ayat 14, ayat 15. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti doa Bani Israel tadi untuk diberi umur 1000 tahun. Ya, doa kita adalah jangan sampai kita mengalami ardhalil umur. Ya, umur yang apa? Ardhal. Ardhal itu rodhilah. Rodhilah itu artinya hina. Kondisi umur yang hina. Yang seperti apa itu? Yang ketika itu terjadi, orangnya itu kembali ke kondisi seperti bayi lagi, seperti anak kecil lagi. Itu namanya ardhalil umur. Gitu. Di ayat 70 surat An-Nahl Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum." Allah yang menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian. "Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur." Dan di antara kalian ada yang dikembalikan ke ardhalil umur, umur yang hina. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui ilmu apapun sedikit pun. Ya. Maksudnya ketika dia mengalami kondisi itu dia nggak tahu lagi, nggak ingat lagi apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan siapapun yang ada di hadapannya dia nggak kenal lagi. Sama anak-anaknya dia nggak kenal. Kamu siapa? Gitu. Ya, itu ardhalil umur. Innallaha alimun qadir.
Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Di ayat yang lain, Al-Hajj ayat 5, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Lebih kurang sama tadi terjemahannya. Ardalil umur maksudnya adalah ayuradda ila ardalil umur wa huwal bulugh ila haddin fi halatil kubur. Ya, artinya sampai ke batas yang sangat sepuh, ya, renta. Wa huwa ma yusamma bil kharaf. Ya'udu ma'ahu katifli. Dia kembali seperti anak kecil. Fi sakhafil aqli. Wa qillatil fahmi. Wa du'fil quwwatil badaniyati wal aqliyah. Fayusbihu alatan ala ghairihi. Di mana dalam kondisi itu semuanya lemah. Pemikirannya lemah, ilmunya lemah, penglihatannya lemah, fisiknya lemah. Ya, sehingga dia perlu dibantu oleh orang lain. Ya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya, makan pun harus disuapin, ya, minum pun harus kadang-kadang pakai botol minumnya. Ya, seperti anak kecil jadinya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, wa a'udzubika minal juban, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu untuk dikembalikan ke umur yang hina. Ardhalil umur tadi. Ya. Ini doa yang ada biasa kita dibaca di pagi dan sore hari. Kesimpulannya, umur adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel menginginkan umur yang panjang sampai 1000 tahun demi menghindari azab Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Ya, pada akhirnya pasti kena azab juga. Jadi ngapain umur panjang? Ya. Umur adalah di antara ciri-ciri hidup di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, bahasa umur adalah bahasa dunia. Di akhirat nggak berlaku lagi umur. Ya. Di akhirat nanti di dalam surga insya Allah kita semua akan hidup selamanya. Tidak ada rasa kantuk, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa mules. Ya. Jadi semuanya itu kekal, kondisinya itu nggak ada yang negatif di sana, positif semua. Ya. Makan sepuasnya, ya, all you can eat, gitu ya. Tapi nggak mules-mules, ya, nggak gemuk-gemuk, ya, nggak berkeringat, ya, tidak ada kolesterol, ya. Jadi dan itu berlangsung selamanya, nggak ada ujungnya. Ya, kalau kita di dunia senikmat-nikmatnya kita makan makanan, 1 piring, 2 piring kenyang, piring yang ketiga nggak, kayaknya udah nek, gitu kan? Nah di akhirat nggak ada istilah nek. Ya, mau sepuas-puasnya, nggak ada puasnya. Ya, dan tidak ada batasnya. Umur kita nggak ada batas, ya, nafsu kita nggak ada batas, ya, semuanya nggak berbatas semuanya, bebas semuanya, subhanallah. Ya, jadi menjadi aneh ya kalau ada orang di dunia ini, ada manusia di dunia ini untuk kenikmatan sesaat dia rela mengorbankan potensi nikmat yang selamanya demi nikmat yang sesaat. Makanya Rasulullah SAW bilang, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan setelah dia meninggal. Itu orang cerdas. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, itu orang cerdas. Setiap mukmin pasti cerdas. Mengabaikan umur akan menyebabkan penyesalan yang dalam. Ya, jangankan setelah meninggal. Ya, ketika kita sudah berumur pun, ya, penyesalan itu pasti ada. Saya sekarang ini menyesal. Kenapa dulu waktu mahasiswa dulu atau waktu di pesantren dulu nggak sungguh-sungguh, nggak maksimal gitu. Ya, di sana kan di Madinah itu banyak syekh-syekh yang kita mau belajar hadis itu pakar hadisnya beneran gitu.
Mau belajar fikih, pakar fikih pun ada di sana. Mau belajar tafsir, pakarnya pun banyak di sana. Di dalam Masjid Nabawi ada halakoh tafsir, ada halakoh fikih, ada halakoh hadis. Kita tinggal pilih. Ya, tapi walaupun saya alhamdulillah pada akhirnya tertarik untuk ikut salah satu halakoh. Ya, Syekh Hasan bin Umar Falatah. Ya. Kitab yang dibahas adalah kitab Nailul Autar karya Imam Syaukani rahimahullah. Itu saya syukuri sekali. Tapi masih banyak yang kenapa saya nggak ikut yang lain-lainnya gitu. Jadi penyesalan itu pasti ada. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, penyesalan itu pasti kita rasakan. Yang nggak boleh dan kita harus minimalisir adalah potensi penyesalan kita di akhirat. Supaya kita tidak menyesal di akhirat, kita tahu kan, informasi dari Allah sudah lengkap, informasi dari Rasulullah sudah lengkap, yaitu kita terapkan. Ya. Semampu, semaksimal yang bisa kita lakukan, supaya kita tidak terlalu menyesal nanti di akhirat. Kalau tidak menyesal sama sekali, nggak mungkin. Karena penduduk surga pun ada yang menyesal soalnya. Kan? Ya, jadi kita minimalisir potensi penyesalan kita kelak di akhirat dengan memaksimalkan tenaga kita, daya upaya kita memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufiknya untuk bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf udah lebih dari waktu yang disiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.